Lu Yuncheng baru saja melangkah keluar dari ambang penginapan dan hendak menghirup udara segar dalam-dalam, tetapi dia dihadang oleh dua orang yang tampak seperti penjaga yang mengenakan baju besi hitam dan membawa pedang panjang di pinggang mereka. Tuan Lu, Tuan muda saya mengundang Anda. Penjaga di sebelah kiri berbicara, dengan suara kaya yang tidak bisa ditolak. Dia menatap langsung ke arah Lu Yun, tapi tidak ada provokasi di matanya, hanya ketidakpedulian profesional. Lu Yun tertegun sejenak, lalu mengangkat alisnya sedikit, diam-diam berpikir di dalam hatinya. Dia baru saja tiba di Mingcheng dan hampir tidak berinteraksi dengan siapapun kecuali insiden di Paviliun Duobao. Jika Diakon Han ingin menemukannya, dia pasti tidak akan mengirimkan penjaga dengan standar seperti itu. Dilihat dari sikap hormat Diakon Han terhadapnya, dia mungkin akan mengunjunginya secara pribadi. Bahkan lebih tidak mungkin bagi Li Tian. Bagaimanapun, mereka semua telah dibunuh olehnya. Jika keluarga Li datang berkunjung, tidak mungkin tidak ada jejak niat membunuh pada kedua penjaga ini. Tidak ada jejak niat membunuh pada kedua penjaga ini. Sebaliknya, mereka memancarkan aura yang terlatih, yang diam-diam membangkitkan rasa ingin tahu Lu Yun. Oh, siapa tuan mudamu? Lu Yun bertanya dengan santai, sambil melihat ke atas dan ke bawah pada dua orang di depannya, mencoba mencari petunjuk dari perilaku mereka. Melihat jawaban Lu Yun, penjaga di sebelah kanan menambahkan tanpa ekspresi, Tuan muda kedua Chu Yunxuan, tolong beri saya bantuan dari Tuan muda Lu. Hati Lu Yun tergerak. Ini pertama kalinya dia mendengar nama ini, tapi siapapun yang bisa disebut Tuan muda di Mingcheng pasti bukan orang biasa. Dia tersenyum tipis dan memutuskan untuk mencari tahu, oke, pimpin jalan. Kedua penjaga itu bertukar pandang, dan kemudian memimpin Lu Yun melewati jalan-jalan yang sibuk menuju pusat kota. Tapi pikiran Lu Yun sama sekali tidak tertuju pada hal itu saat ini. Dia diam-diam mengamati sekelilingnya, memperhatikan kemungkinan kelainan. Tidak lama kemudian, mereka bertiga sampai di sebuah bangunan dengan balok berukir dan balok serta kornis yang dicat. Itu adalah Menara Chun Feng yang terkenal. Lu Yun mendongak dan melihat suara tali dan bambu datang dari dalam gedung, bercampur dengan tawa wanita itu, begitu meriah. Begitu dia melangkah ke Menara Chun Feng, Lu Yun dikelilingi oleh aroma riasan dan bedak yang kuat. Dia bisa mendengar lelucon menggoda dari pria dan wanita dari semua warna kulit di telinganya, dia bisa melihat kain kasa dan jubahnya, dengan segala jenis wanita menawan lewat di antara mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, jelas tidak terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Tuan Lu, tolong ikuti saya. Penjaga di sebelah kiri mengingatkannya pada saat yang tepat, menyela pikirannya dan membimbingnya melewati hiruk pikuk di lantai pertama dan menaiki tangga yang berkelok-kelok. Lingkungan di lantai 2 jelas jauh lebih sepi. Terdapat kaligrafi dan lukisan terkenal yang tergantung di kedua sisi koridor, menambah sedikit keanggunan. Pintu kamar di ujung terbuka sedikit, dengan cahaya hangat menyinari. Chu Yunxuan sedang duduk di kamar pribadi di lantai 2 gedung Chun Feng. Dia dengan lembut membelai tepi cangkir teh halus di atas meja dengan satu tangan, dan mengetuk meja dengan tangan lainnya, membuat suara yang teratur dan sedikit mendesak. Aula bulan darah ini, menurutmu apakah aku ini anak berusia 3 tahun? Chu Yunxuan berkata pada dirinya sendiri dengan cibiran di bibirnya. Aula Master Yin dari Aula Bulan Darah memberitahunya bahwa seorang pemuda bernama Lu Yun muncul di Mingcheng membawa api sejati samadhi, dan api ini adalah benda paling kuat antara langit dan bumi. Hanya memberikan kabar ini pada diriku sendiri seperti ini, bagaimana mungkin tidak ada yang mencurigakan di dalamnya. Saya mengatakannya untuk menunjukkan ketulusan saya. Oh, saya, Chu Yunxuan, bukanlah orang bodoh yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Siapa yang tidak tergoda oleh api samadhi yang sebenarnya? Sui Wetang bisa menyembunyikan berita dan membunuh Lu Yun untuk mendapatkan api aneh langit dan bumi ini. Chu Yunxuan mendengus dalam hatinya, dia tahu betul bahwa nilai samadhi True Fire lebih dari sekedar posisi penguasa kota, dan itu cukup untuk membuat jantung setiap kultivator berdebar kencang, apalagi kekuatan seperti Sui Wetang. Jika Lu Yun benar-benar hanya memiliki alam abadi emas, masuk akal jika Sui Wetang sepenuhnya mampu secara langsung menghilangkan api samadhi sejati, jadi mengapa bersusah payah menemukannya? Tuan Lu ada di sini. Penjaga itu mengumumkan dengan lembut di luar pintu, lalu membuka pintu dan memberi isyarat agar Lu Yun masuk. Lu Yun perlahan masuk ke dalam dan melihat seorang pria muda dengan punggung menghadap ke arahnya, menyeruput teh sendirian menghadap pemandangan di luar jendela. Mendengar suara itu, pemuda itu berbalik perlahan. Dia memiliki wajah tampan dan senyuman di matanya. Tuan Lu, saya sudah lama mengagumi nama saya. Suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda hari ini. Chu Yunxuan menundukkan tangannya, kata-katanya penuh dengan ketulusan. Lu Yun membalas dengan menangkupkan tinjunya, tapi diam-diam dia merasa waspada di dalam hatinya. Chu Yunxuan ini sepertinya sopan, tapi nyatanya dia memiliki aura yang kuat dan jelas bukan apa-apa di dalam kolam. Tuan muda Chu terlalu dipuji. Saya bertanya-tanya mengapa saya ingin mengundang Anda hari ini. Ketika Chu Yunxuan melihat ini, dia diam-diam memujinya. Gerak-gerik orang ini menunjukkan ketenangan seorang guru tanpa kehilangan jiwa keilmuannya, hal yang jarang terjadi. Secara khusus, rasa penindasan yang samar-samar membuat Chu Yunxuan, tuan muda kedua dengan pengetahuan mendalam tentang kota, juga merasa sedikit menindas. Dia segera menyadari bahwa Lu Yun sama sekali tidak sederhana, dan mungkin kultivasi aslinya jauh lebih dari sekadar penindasan tingkat emas yang dangkal. Senyuman Chu Yunxuan menjadi lebih tulus, dan dia bergegas maju untuk menyambutnya, seolah-olah dia sedang bertemu dengan seorang teman lama setelah lama absen. Saudara Lu, ini pertama kalinya kita bertemu. Saya Chu Yunxuan, tuan muda kedua dari rumah Tuan Kota Mingcheng.
Lu Yun mengangkat alisnya sedikit, dengan sedikit ketertarikan di matanya. Dia tidak terburu-buru menjawab, tapi perlahan duduk di kursi di seberang Chu Yunshuan. Dia mengambil teh yang telah dituangkan Chu Yunshuan untuknya sebelumnya dan menyesapnya. Aroma tehnya menyegarkan, jadi dia berbicara dengan ringan. Tuan muda kedua, saya hanya seorang pejalan kaki. Mengapa saya mengganggu Anda untuk datang dan bertanya secara langsung? Ketika Chu Yunshuan melihat ini, diam-diam dia tersenyum di dalam hatinya. Reaksi Lu Yun sejalan dengan karakternya yang tidak rendah hati atau sombong. Dia bertepuk tangan dengan lembut dan memberi isyarat kepada para pelayan di sekitarnya untuk mundur. Hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan itu, dan suasananya tampak lebih pribadi. Saudara Lu bercanda, meskipun saya, Tuan Chu, berada di rumah Tuan Kota, saya juga suka berteman dengan para pahlawan dunia. Kemarin saya mendengar bahwa ada seorang pemuda di gerbang kota yang melakukan hal-hal luar biasa, tetapi dia menghadapi situasi di mana penjaga Ming Cheng kami secara acak memungut biaya masuk kota. Tentu saja, saya ingin tahu lebih banyak tentang hal itu. Tetapi tampaknya Tuan Lu bukanlah orang biasa. Dia pertama-tama berubah menjadi Yun Lu, dan kemudian melarikan diri tanpa cedera. Dia juga membereskan situasi pungutan liar. Jika bukan karena beberapa tipuan, Tuan Lu pasti sudah melakukannya, ditipu oleh Tuan Lu. Chu Yunshuan berbicara dengan tulus, tetapi ada sedikit kelicikan di matanya. Mendengar ini, senyuman tak terlihat muncul di bibir Lu Yun, dia meletakkan cangkir teh, menyilangkan tangan di atas meja, dan menatap langsung ke arah Chu Yunshuan. Ternyata Tuan muda kedua memiliki informasi yang sangat baik. Namun, hal itu hanyalah masalah sepele, tidak layak untuk disebutkan. Chu Yunshuan mengangguk, tapi dia membuat perhitungan cepat dalam pikirannya. Meskipun Lu Yun tampak santai di permukaan, nyatanya, setiap kata yang dia ucapkan mengungkapkan kewaspadaan. Dia memutuskan untuk memainkan permainan catur lainnya, apa yang saudara Lu katakan. Menghilangkan kerugian bagi masyarakat, tidak peduli seberapa besar atau kecil, adalah perbuatan baik. Terlebih lagi, metode cerdas saudara Lu dipuji oleh semua orang di kota. Sebagai anggota istana Tuan Kota, tentu saja saya harus mengungkapkan rasa terima kasih saya. Setelah mengatakan itu, Chu Yunshuan mengeluarkan token indah dari lengan bajunya dan dengan lembut mendorongnya ke depan Lu Yun. Ini adalah token VIP dari istana Tuan Kota saya. Dengan token ini, Anda dapat menikmati banyak keistimewaan di kota Ming. Ini sedikit cintaku pada kakak Lu. Mata Lu Yun tertuju pada token itu sejenak. Token itu dibuat dengan indah dan diukir logo Ming Cheng di atasnya. Dia tidak langsung mengambilnya, tapi tersenyum tipis dan bertanya. Tuan muda kedua sangat murah hati. Mungkinkah ada sesuatu yang perlu saya, Lu Yun, lakukan? Lu Yun mengambil cangkir teh dan dengan lembut meniup daun teh yang mengambang. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi sudut mulutnya melengkung dengan penuh makna. Lu benar-benar tersanjung karena tuan muda kedua begitu perhatian padaku. Lu Yun sengaja memperlambat pidatonya, dengan sedikit nada mengejek, tapi tanpa bersikap kasar, namun, Lu hanyalah awan menganggur dan burung bangau liar. Bagaimana dia bisa punya begitu banyak cerita untuk dibicarakan? Ketika Chu Yunshuan melihat ini, dia tertawa dan tampak cukup puas dengan reaksi Lu Yun. Kakak Lu bercanda, aku selalu suka berteman, terutama orang-orang menarik seperti kakak Lu. Bahkan lebih jarang lagi. Ayolah, kita tidak membicarakan hal-hal rumit itu. Hari ini kita bicara tentang romansa saja. Bagaimana? Karena itu, Chu Yunshuan melambai kepada pelayan untuk menambahkan lebih banyak makanan dan anggur, dan kemudian secara pribadi mengisi segelas anggur berkualitas untuk Lu Yun. Gerakannya terampil dan elegan, seperti gerakan semua orang. Saudara Lu, tahukah kamu kalau masakan khas restoran Chun Feng, ayam perimabuk Yunmeng, memiliki cita rasa yang unik? Konon dibuat secara diam-diam dari bumbu khusus yang dibuat oleh seorang ahli penyendiri. Mengapa tidak mencobanya? Petik 2. Chu Yunshuan mengambil sumpit, mengambil sepotong ayam emas, dan dengan lembut menaruhnya di piring Lu Yun. Lu Yun tersenyum tipis, mengambil sumpit, mengambil potongan ayam dan mengunyahnya dengan lembut. Rasanya memang unik dan meninggalkan sisa rasa yang tak ada habisnya. Dia mengangguk dan berkata, ya, ayam ini memang memiliki rasa yang unik. Tuan muda kedua memiliki rasa yang enak. Ditemani makanan lezat dan anggur berkualitas, percakapan antara keduanya berangsur-angsur menjadi lebih santai, dan keduanya sepertinya untuk sementara melupakan semua perhitungan mereka sebelumnya. Namun, Lu Yun selalu menjaga kewaspadaan di dalam hatinya. Dia tampaknya menikmati momen itu, tetapi sebenarnya dia diam-diam mengamati setiap perubahan halus dalam ekspresi Chu Yunshuan. Omong-omong, saudara Lu, Anda baru di sini, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Chu Yunshuan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya dengan nada prihatin. Lu Yun tersenyum tipis, matanya bersinar licik. Saya menghargai kebaikan Tuan muda kedua. Tuan Lu selalu penyendiri dan terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun, jika saya membutuhkan sesuatu di masa depan, saya pasti akan meminta bantuan Tuan muda kedua. Saat suasana antara Lu Yun dan Chu Yunshuan berangsur-angsur rileks, dan percakapan antara keduanya menjadi semakin mendalam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang cepat dari luar pintu, disertai dengan suara keras dari pintu kayu yang bersikap kasar, didorong terbuka, merusak suasana ketenangan aslinya. Perubahan mendadak ini membuat alis Chu Yunshuan langsung menegang, sementara Lu Yun tetap tenang dan matanya berkedip, seolah semuanya sudah diduga. Itu dia, itu anak ini. Sebuah suara yang cepat dan sedikit ketakutan meledak di dalam ruangan, diikuti oleh beberapa pria kuat dengan pakaian acak-acakan dan memegang pisau tajam, jelas setelah pengejaran. Orang-orang ini adalah pelayan yang diutus oleh Han Qingqing untuk mencari Lu Yun.
Penampilan mereka saat ini tidak diragukan lagi merusak kedamaian di ruangan elegan gedung Chunfeng. Cahaya pedang melintas di udara, membawa rasa dingin, tapi berhenti tiba-tiba sebelum hendak menyentuh Lu Yun dan Chu Yunxuan. Tekanan tak terlihat memenuhi udara, menyebabkan serangan orang-orang kuat itu berhenti di tengah udara. Penjaga di samping Chu Yunxuan selalu tampak diam, tetapi pada saat ini, dia sepertinya telah berubah menjadi gunung. Sekilas saja membuat penjaga itu mengerti maksudnya. Penjaga itu berteriak keras, dengan suara yang dalam yang membuat hati orang-orang bergetar, seorang maniak yang berani. Beraninya kamu bertindak begitu sombong di depan Tuan Muda kedua, aku benar-benar lelah hidup. Mengikuti teguran marah penjaga itu, paksaan yang tak terlihat menyebar darinya, melumpuhkan para penyusup di tempat seperti benda, tidak bisa bergerak. Wajah mereka pucat, berkeringat banyak, dan bilah di tangan mereka gemetar ketakutan. Rupanya mereka tidak menyangka akan bertemu Tuan Muda kedua dari Istana Tuan Kota di sini, dan duduk di ruangan yang sama dengan target yang mereka kejar. Wajah Chu Yunxuan sangat suram, dan matanya dipenuhi amarah. Dia berdiri perlahan, menunjukkan aura ketenangan dan otoritas dalam setiap gerakan, dan berkata dengan suara yang dalam. Siapa kamu? Dari mana kamu berani melakukan pembunuhan di depanku? Para penyusup semakin gemetar di bawah tekanan yang kuat. Mereka saling memandang, dan akhirnya salah satu dari mereka tampaknya telah mengambil keputusan dan berbicara dengan gemetar. Kedua. Tuan Muda kedua, kami dikirim oleh Paviliun Duobao untuk menemukan ini Tuan Yun. Ketika Chu Yunxuan mendengar ini, dia menjadi semakin marah. Dia menamparkan meja, dan teh di atas meja bergetar dan mengeluarkan suara yang tajam, Paviliun Duobao. Berani sekali, beraninya kamu menyerang orang-orang tuanku. Para pelayan ini belum pernah melihat pertempuran seperti ini sebelumnya. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka bersujud seolah-olah sedang menumbuk bawang putih. Semua orang bercerita tentang bagaimana Han Qingqing mengirim mereka untuk melacak Lu Yun, dan mengapa mereka ingin menemukan Lu Yun, karena takut kelalaian apapun akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Setelah mendengar ini, wajah Chu Yunxuan menjadi pucat dan dia mengutuk dengan marah, Han Qingqing pasti bosan hidup. Bisakah dia menutupi langit di kota Ming dengan satu tangan? Ayo pergi, aku ingin bertemu dengannya dan melihat apakah dia berani mengambil tindakan terhadapku. Setelah mengatakan itu, Chu Yunxuan keluar dari Menara Chunfeng dengan sikap agresif dan berjalan langsung ke Paviliun Duobao sesuai dengan instruksi Han Qingqing. Saat ini, Han Qingqing di Paviliun Duobao masih merasa bangga, mempersiapkan berita bahwa Lu Yun telah terbunuh. Dia telah memerintahkan mereka untuk melayani Lu Yun dengan baik. Jika tidak, akan sulit menghilangkan kebencian di hatinya. Saat Chu Yunxuan melangkah ke Paviliun Duobao, dia memiliki senyum lembut di wajahnya. Dia tahu betul bahwa ini adalah Paviliun Duobao, tempat persembunyian naga dan harimau, dan bahkan dia, putra kedua kota Ming, harus memberinya cukup wajah. Baru setelah Chu Yunxuan berhenti di luar pintu kamar pribadi tempat Han Qingqing berada, ekspresi lembutnya perlahan memudar dan digantikan oleh tatapan tegas. Jika Tuan Han ada di sini, dia, Chu Yunxuan, tentu saja akan memberinya 3 poin. Tapi siapakah Han Qingqing? Dia hanyalah cucu dari Diaken Paviliun Duobao. Chu Yunxuan tidak mengetuk pintu, juga tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dia langsung mengangkat kakinya dan menendang panel pintu dengan kekuatan yang tepat. Dengan ledakan yang keras, panel pintu terbuka sebagai tanggapan, mengejutkan semua orang yang masuk ruangan menjadi gempar. Han Qingqing sedang duduk tegak. Perubahan mendadak membuat kecantikannya pucat, dan matanya yang cerah dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia berdiri tanpa sadar dan mengepalkan ujung bajunya erat-erat dengan ujung jarinya, seolah mencoba menekan rasa panik di hatinya. Tuan Chu, Tuan Muda kedua Chu, apa yang Anda lakukan? Suara Han Qingqing bergetar, tetapi dia masih berusaha menjaga martabat wanita tertua. Chu Yunxuan melangkah masuk, sosok rampingnya memanjang di bawah cahaya lilin redup dan tampak sangat tinggi dan lurus. Dia melihat sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada Han Qingqing. Matanya sedingin pisau, dan sepertinya mampu menembus semua kemunafikan. Nona Han, meskipun tidak ada permusuhan antara Anda dan saya, tidak dapat dibenarkan jika Anda mengirim anak buah Anda untuk merajalela di kota dan bahkan mengganggu tamu saya. Nada suara Chu Yunxuan tenang, tetapi setiap kata seperti besi. Wajah Han Qingqing menjadi pucat. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia kirim tidak hanya gagal menyelesaikan tugasnya, tetapi juga membuat khawatir Chu Yunxuan. Dia segera mengatur pikirannya dan mencoba menjelaskan, Tuan Muda kedua, saya salah paham. Saya tidak tahu bahwa dia adalah tamu Anda, tapi... Hanya apa? Chu Yunxuan memotongnya, ketidakpuasan muncul di alisnya. Tindakan Nona Han terlalu berlebihan. Apakah menurutmu kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di kota Ming, bahkan tidak peduli dengan wajah istana Tuan Kota? Han Qingqing tidak bisa berkata-kata karena pertanyaan itu. Dia pasti tahu apa arti identitas Chu Yunxuan, dan dia tahu lebih jelas bahwa tindakannya pasti menyentuh batas yang tidak boleh disentuh. Namun kebencian dan keengganan di hatinya tidak berkurang. Kematian Litian seperti duri, menusuk hatinya dalam-dalam, membuatnya tidak bisa mudah menyerah. Tuan Muda kedua, Qingqing hanya impulsif, tapi ada alasannya. Anak laki-laki itu, Lu Yun, dan aku sangat membencinya. Suara Han Qing tercekat, berusaha mendapatkan simpati. Chu Yunxuan tersenyum dingin dan menyela keluhannya. Nona Han, saya tidak bisa mencampuri dendam pribadi, tetapi cara balas dendam Anda terlalu vulgar dan mempengaruhi ketertiban kota Ming. Saya menyarankan Anda untuk berhenti, jika tidak, jangan salahkan saya, Tuan Chu, karena bersikap tidak baik.
Lu Yun sedang duduk di dekat jendela berukir di ruangan elegan gedung Chun Feng, bermain dengan liontin giok bening di tangannya, tapi matanya menatap ke arah Chu Yun Xuan di seberangnya dengan penuh minat. Lu Yun dapat dengan jelas melihat gerakan Chu Yun Xuan yang dikoreografikan dengan cermat. Senyuman tipis muncul di bibirnya, dan dia berpikir, orang ini benar-benar bekerja keras dalam aktingnya. Tuan muda kedua Chu mungkin mencoba membuatku berpikir bahwa kamu adalah orang yang benar, jadi aku harus melonggarkan kewaspadaanku terhadapmu. Namun, meskipun saya sangat pandai dalam trik ini, saya masih jauh di belakang kakak perempuan tertua saya Ye Qingcheng. Jika Sister Qingcheng melakukan ini, dia pasti bisa melakukannya sehingga tidak ada yang bisa menemukan jejak akting sedikitpun. Memikirkan Ye Qingcheng, mata Lu Yun menjadi lembut, dan senyuman bahagia muncul secara alami di sudut mulutnya, seolah dia ada di sisinya. Itu semacam kerinduan yang terpendam jauh di lubuk hati saya, sekaligus menjadi motivasi untuk terus maju. Kita harus segera pergi. Hanya dengan memasuki negeri peri dan mencapai alam leluhur aku bisa menyelamatkan saudara perempuanku. Lu Yun menarik kembali pikirannya, mengambil gelas anggur di depannya, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Cairan itu mengalir ke tenggorokannya, dan perasaan panas membangkitkan semangat juang yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Han Qingqing berdiri di lobi menara Chun Feng. Momentum menindas Chu Yun Xuan membuat udara di sekitarnya tampak membeku. Namun, saat dia mencoba untuk mempertahankan ketenangannya di permukaan, dia secara tidak sengaja melihat sosok dari sudut matanya, Lu Yun. Dalam sekejap, tubuh tegang Han Qingqing seperti disetrum oleh listrik, dan ketegangan asli di matanya langsung digantikan oleh kebencian yang luar biasa. Lu Yun sedang duduk santai di dekat jendela, bermain dengan liontin giok di tangannya, dengan senyuman tipis di bibirnya. Adik laki-lakinya telah menunjukkan potret Lu Yun padanya, dan dalam fantasi kebencian yang tak terhitung jumlahnya, wajah ini telah terukir di tulangnya. Han Qingqing sangat yakin bahwa Lu Yun pasti terlibat dalam hilangnya Litian dan kemungkinan kematiannya, dan dia bahkan mungkin pembunuhnya. Itu kamu. Suara Han Qingqing tiba-tiba meninggi, dengan amarah yang tak terkendali. Dia sepertinya telah melupakan Chu Yun Xuan di depannya, dan semua perhatiannya tertuju pada pria yang dia benci. Jari-jarinya mengepal, buku-buku jarinya memutih, dan Anda hampir bisa mendengar suara pelan paku yang menancap di telapak tangannya. Tuan muda kedua, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya harap Tuan muda kedua tidak ikut campur dalam dendam kami. Han Qingqing menekan gejolak di hatinya dan menoleh ke Chu Yun Xuan. Setelah mengatakan itu, Han Qingqing mengalihkan pandangannya ke Lu Yun seperti pisau, mengucapkan setiap kata dengan suara dingin. Jalang, apakah kamu membunuh saudaraku Litian? Kalimat ini hampir diucapkan dengan gigi terkatup, dan setiap kata terbungkus dalam kemarahan dan keengganan di hatinya. Ketika Lu Yun mendengar ini, senyumannya tidak mengecil, tapi menjadi lebih cerah. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, dengan sedikit sentuhan menggoda dalam gerakan anggunnya. Nona Han, bisakah Anda berbicara dengan bukti? Ketika Han Qingqing mendengar ini, dia sangat marah. Suara Han Qingqing seperti retakan es, menembus hiruk pikuk menara Chun Feng. Mata semua orang terfokus di sini, dan suasana tiba-tiba menjadi padat. Jantung Chu Yun Xuan berdetak kencang. Dia tahu bahwa obsesi putri keluarga Han terhadap Litian adalah rahasia umum di seluruh kota Ming. Pada saat ini, Chu Yun Xuan tampak berdiri di atas balok keseimbangan yang rapuh, menghadapi dilema. Niat awalnya melakukan ini adalah untuk mengambil kesempatan mendekati Lu Yun, mencari tahu detailnya, dan kemudian mencari kesempatan untuk merebut api sejati Samadhi. Namun kini, perkembangan situasi jelas melebihi ekspektasinya. Kuku Han Qingqing menancap kuat di telapak tangannya, seolah-olah dia bisa mendengar protes dari darah yang mengalir deras di bawah kulitnya. Dia mengambil satu langkah ke depan, nadanya penuh ketegasan, "Nak, sebaiknya kamu memberitahuku dengan jujur, apakah kamu membunuh saudaraku Litian?" Lu Yun masih mempertahankan sikap santai dan puas, jadi bagaimana jika ya, lalu bagaimana jika tidak? Dia bertanya dengan nada meremehkan, dan nada acuh tak acuh membuat udara di sekitarnya tampak mengembun. Chu Yun Xuan sedikit mengernyit saat melihat ini, dan dia dengan cepat mempertimbangkan situasinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengungkapkan posisinya saat ini, situasinya mungkin menjadi tidak terkendali, jadi dia terbatuk ringan, berdiri di antara mereka berdua, meletakkan satu tangan dengan lembut di bahu Han Qingqing, dan merentangkan tangan lainnya sedikit, untuk membentuk sikap yang menenangkan. Nona Han, mari kita tenang dulu. Bagaimanapun, ini adalah paviliun Duobao. Jika keadaan menjadi terlalu besar, itu tidak akan baik bagi siapapun. Tubuh Han Qingqing menegang, tapi dia masih mundur selangkah dengan patuh, tapi matanya tidak pernah lepas dari Lu Yun. Kemarahan dan keengganannya seperti nyala api, hampir keluar dari matanya. Nona Han, ada apa? Kakakmu Litian ingin mencemarkan nama baik seseorang, mengapa kamu tidak membiarkan orang lain melindungi diri mereka sendiri? Begitu Lu Yun mengatakan ini, napas Han Qingqing menjadi cepat. Dia hampir mengeluarkan kata-kata itu melalui giginya, apa yang kamu tahu? Sebaiknya kamu menjelaskannya sekarang. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Lu Yun menyeringai samar di wajahnya saat ini. Han Qingqing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawa itu penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Lu Yun, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Aku, Han Qingqing, adalah wanita tertua paviliun Duobao di Mingcheng, dan di Aken paviliun Duobao adalah kakekku. Pernahkah kamu berpikir begitu selama ini seperti yang saya katakan, siapa di antara kalian, paviliun Bao, yang berani melepaskanmu? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, menyebabkan hembusan angin datang dari lengan bajunya. Suasana di sekitarnya tampak membeku, dan semua orang menahan napas.
Rok panjang Han Qingqing menelusuri jejak di lantai batu paviliun Duobao. Matanya menyala-nyala karena api balas dendam, dan dia mendekati Lu Yun dengan tegas dan dingin selangkah demi selangkah. Dia berhenti dan berhadapan dengan Lu Yun. Napas mereka saling terkait, membentuk ketegangan yang tak terlihat. Ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu menuju neraka kecuali kamu mendobraknya. Suara Han Qingqing rendah dan penuh kebencian, dan setiap kata sepertinya keluar dari sela-sela giginya. Sekarang kamu telah mengambil inisiatif untuk memasuki paviliun Duobao, menurutku kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sangat murah membiarkanmu mati. Aku akan menyiksamu dengan kejam dan membuatmu menebus saudaraku Li Tian. Lu Yun sedang duduk di dekat jendela, liontin giok di tangannya berputar dengan lembut, dan cibirannya terlihat sangat kasar di bawah sinar matahari. Mungkinkah semua orang di paviliun Duobao harus menuruti keinginanmu? Han Qingqing mengangkat kepalanya dan tertawa, dengan sedikit kebanggaan dan ejekan dalam tawanya. Apakah kamu tuli karena ketakutan? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku, Han Qingqing, adalah wanita tertua paviliun Duobao di Mingcheng? Diakon paviliun Duobao di Mingcheng adalah kakekku. Katakan padaku, jika itu aku, katakan padaku, apakah kamu masih bisa melarikan diri dari paviliun Duobao? Dia dengan ringan menelusuri jari-jarinya di udara, dengan ekspresi jijik di matanya. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membunuh saudaraku Li Tian, tapi sekarang, ada 3 master alam abadi emas Daluo di paviliun Duobao. Akan mudah untuk membunuhmu, seorang dewa emas kecil. Petik 2. Mereka yang mengetahui kebenaran, ambil inisiatif sendiri untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu. Kata-kata Han Qingqing seperti menjatuhkan palu berat di aula yang sunyi, menimbulkan riak. Di paviliun Duobao, para pelayan yang berdiri di kedua sisi sepertinya telah menerima perintah diam-diam. Mereka semua maju selangkah, mata mereka seperti obor, dan mereka menatap Lu Yun. Napas mereka terasa berat dan otot-otot mereka tegang, seolah-olah mereka adalah anak panah yang siap ditembakkan. Menghadapi pertarungan yang tiba-tiba ini, Lu Yun tidak hanya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun, melainkan tertawa. Ada 1 bagian bercanda dan 7 bagian percaya diri dalam tawanya. Kamu berani menyerangku. Kamu meremehkanku, Lu Yun. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berdiri tegak, dan matanya yang dalam bersinar dengan cahaya orang bijak, seolah-olah semuanya seperti yang diharapkan. Beralih menghadap Han Qingqing, nada suara Lu Yun menjadi lebih serius. Nona Han, Anda harus mengerti bahwa saya tidak sedang menggertak. Jika Anda benar-benar menyerang saya, konsekuensinya mungkin bukan sesuatu yang Anda mampu tanggung. Saya menyarankan Anda untuk berpikir 2 kali sebelum bertindak. Chu Yunxuan berdiri di samping, menyaksikan semua ini, dan hatinya dipenuhi pasang surut. Dia diam-diam berpikir, mungkinkah Lu Yun benar-benar memiliki latar belakang yang tidak diketahui? Jika kita bertindak gegabah dan melibatkan kekuatan yang tidak terduga, kita akan mendapat masalah besar. Meskipun wajahnya tetap tenang, dia sudah merencanakan jalan keluar di dalam hatinya. Setelah mendengar kata-kata Lu Yun, Han Qingqing, bukannya menahan diri, malah tertawa heroik, dengan sedikit rasa jijik dan provokasi dalam tawa tersebut. Nada yang keras sekali. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di paviliun Duobao, wilayahku, Han Qingqing. Aku ingin melihat betapa yakinnya kamu, Lu Yun, hingga berani menjadi musuh paviliun Duobao. Dia melambaikan tangannya dengan sikap mendominasi dan heroik, persetan denganku. Mengikuti perintah Han Qingqing, para pelayan paviliun Duobao bergegas menuju Lu Yun seperti air pasang. Lu Yun menghadapi kerumunan yang melonjak tanpa bergerak, tetapi dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya tampak terbungkus dalam aura tak kasat mata, dan udara di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Senyuman lucu muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan lembut, dalam hal ini, saya harus menggunakan sedikit trik untuk memberitahu Anda bahwa ada beberapa inti yang tidak dapat disentuh dengan mudah. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, ujung jarinya bergerak sedikit, dan gelombang energi spiritual yang tidak terlihat oleh mata telanjang berpusat padanya dan menyebar secara instan. Para pelayan itu merasa kaki mereka kosong, seolah-olah mereka ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, dan tubuh mereka tanpa sadar terhenti di udara, tidak mampu bergerak. Wajah Han Qingqing sedikit berubah saat dia melihat ini. Matanya membelalak tak percaya, dan kesombongan yang melonjak ke langit sedikit tertahan pada saat ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan takut di dalam hatinya. Lu Yun perlahan berjalan menuju Han Qingqing, dan setiap langkah yang diambilnya menginjak lantai halus paviliun Duobao, mengeluarkan suara yang tajam. Nona Han, saya tidak berniat menjadi musuh Anda, tetapi Anda juga harus memahami bahwa di bawah kekuasaan, harus ada perlawanan. Saya harap masalah hari ini berhenti di sini, jika tidak, konsekuensinya tidak akan menjadi sesuatu yang Anda dan saya bisa beruang. Han Qingqing mengatupkan bibirnya dan menatap Lu Yun dengan mata yang rumit, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Meskipun Lu Yun sangat kuat, dia tidak akan pernah membiarkan orang yang membunuh saudaranya Li Tian pergi seperti ini. Tekad muncul di mata Han Qingqing, dia mengertakkan gigi, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan jimat yang tampak sederhana dari tangannya. Jimat ini disiapkan khusus untuknya oleh kakeknya. Jimat ini dapat berkomunikasi langsung dengan ketiga tetua paviliun Duobao di kota Ming dalam keadaan darurat. Begitu jimat roh lepas dari tangannya, jimat itu melayang di udara, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, seperti bintang paling terang di langit malam, menerangi seluruh lobi paviliun Duobao. Kakek, maafkan aku, hanya ini yang bisa kulakukan. Han Qingqing bergumam dengan suara rendah, lalu berteriak ke cahaya dan bayangan di jimat itu. 3 tetua, ada orang luar di paviliun Duobao yang menyebabkan kerusakan di sini.
Kekuatan mereka tidak terduga. Silakan datang membantu secepatnya. Begitu dia selesai berbicara, udara sepertinya terkoyak oleh kekuatan tak terlihat. 3 gelombang mantra agung berkumpul dari 3 arah di kota Ming, seiring dengan gemuruh guntur, sosok ketiga tetua sepertinya melintasi ruang dan waktu. Muncul di paviliun Duobao. Kemunculan mereka diiringi gelombang awan dan kabut, dan suara jubah mereka. Setiap langkah yang mereka ambil seakan meninggalkan jejak yang dalam di kehampaan, yang menakutkan. Ketika Han Qingqing melihat kedatangan ketiga tetua, dia segera memasang postur lemah seperti seorang putri kecil, dan berbicara dengan sedih dengan air mata berlinang. 3 tetua, pria ini, dia membuat masalah di sini, dan dia juga menggangguku. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Lu Yun dengan gemetar dengan jari-jarinya, air mata mengalir di matanya, seolah-olah dia telah sangat dianiaya. Ketiga tetua itu tampak agung dan melihat sekeliling, mata mereka akhirnya tertuju pada Lu Yun. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih, mengangkat alisnya dan bertanya dengan tegas. Siapa kamu? Beraninya kamu bertingkah liar di paviliun Duobao-ku? Lu Yun masih duduk santai, tidak peduli dengan semua yang terjadi secara tiba-tiba. Pada saat ini, seorang tetua yang tidak sabar dengan urat menonjol di dahinya dengan tidak sabar menyela pertanyaan orang lain, melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ambillah langsung. Tanya saja, buang-buang napas. Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju Lu Yun, dan suasana pertempuran yang kuat tiba-tiba memenuhi udara. Chu Yunxuan memperhatikan dengan jelas dari samping dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk mengamati Lu Yun, tetapi dia tidak menyangka situasinya akan berkembang sampai saat ini. Daluo Jinxian muncul, yang tidak lagi di bawah kendalinya. Pada saat ketiga tetua bersiap untuk mengambil tindakan terhadap Lu Yun. Lu Yun perlahan mengeluarkan token hijau zamrud dari lengan bajunya. Token itu diukir dengan pola hewan spiritual yang rumit dan memancarkan kilau hangat yang samar. Sesepuh, mohon tunggu. Suara Lu Yun sangat jelas, dan dia dengan lembut mengangkat token giok di tangannya. Token itu berputar dengan lembut di udara, memantulkan cahaya warna-warni, menarik perhatian semua orang yang hadir tanpa sadar. Pergerakan ketiga tetua berhenti tiba-tiba, mata mereka tertuju pada tanda itu, ekspresi mereka berubah dari tegas menjadi terkejut, dan kemudian mereka bertukar ekspresi yang rumit. Lord Duobao di sekitarnya saling memandang dengan bingung. Seorang pelayan muda mendekati Han Qingqing dengan gemetar, suaranya penuh ketidakpastian. Nona, sepertinya ini adalah token giok yang melambangkan statusku sebagai tamu paling terhormat di paviliun Duobao. Ini. Dia sudah setengah mengucapkan kata-katanya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi, karena ekspresi Han Qingqing mengatakan segalanya. Wajah Han Qingqing langsung menjadi sangat jelek, matanya melebar, tatapannya beralih antara token dan Lu Yun, dan dia mengucapkan beberapa kata, penuh rasa tidak percaya. Tidak mungkin, di mana kamu mencuri token ini? Jelas ada kemarahan dalam kata-katanya, karena dia merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang akrab dan hangat, yang dimiliki oleh kakeknya, diakon paviliun Duobao, Tuan Han. Namun, sejauh yang dia tahu, kakek tidak pernah memberikan tanda seperti itu kepada siapapun. Lu Yun tersenyum lembut, dengan sedikit geli di senyumannya. Nona Han, tanda ini memang diberikan kepada saya oleh diakon Han sendiri. Menurut saya diakon Han masih harus mengingat kejadian saat itu. Ada rasa percaya diri dalam perkataannya, seolah dia yakin sepenuhnya dengan apa yang dia katakan. Alis Han Qingqing berkerut. Dia menoleh untuk melihat ketiga tetua, mencoba mendapatkan konfirmasi dari mereka. Ekspresi para tetua tampak lebih rumit, seolah-olah mereka sedang mengingat sesuatu yang penting. Akhirnya, lelaki tua berjanggut dan berambut putih itu berbicara, dengan sedikit keraguan dalam suaranya, token ini, memang merupakan tanda tertinggi paviliun Duobao saya. Jika benar seperti yang Anda katakan, Tuan Han memberikannya bagimu, masalah ini masih perlu diverifikasi. Ketika Han Qingqing mendengar ini, keraguannya menjadi semakin besar. Dia segera berjalan ke arah Lu Yun dan mengulurkan tangannya untuk mengambil token itu, dengan tekad yang tidak dapat ditolak. Bawakan padaku dan lihat apa yang terjadi. Jari-jarinya hampir menyentuh batu giok hangat itu, tapi Lu Yun sedikit mengelak dan menghindarinya. Nona Han, karena token ini diberikan oleh diakon Han, tentu saja saya berhak menyimpannya. Jika Anda benar-benar ragu, bagaimana kalau kita pergi menemui diakon Han bersama dan biarkan dia memastikannya secara pribadi. Ada sedikit provokasi dalam kata-kata Lu Yun, tapi lebih banyak yang tenang dan santai. Han Qingqing terdiam sesaat, dia benar-benar tidak bisa membantah, karena di paviliun Duobao, perkataan diakon Han seperti hukum dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Dia menghentakkan kakinya dengan marah, jejak engganan muncul di matanya, dan akhirnya mengangguk dengan enggan. Oke, kalau begitu temui kakek. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa berdalih. Tidak perlu, aku sudah di sini. Tuan Han tiba-tiba muncul di pintu kamar pribadi. Kemunculan Han Fengyuan mengejutkan semua orang, tetapi setelah memikirkannya, mereka tidak menganggapnya aneh lagi. Bagaimana mungkin Han Fengyuan tidak menyadari hal sebesar itu terjadi di wilayahnya sendiri? Tuan Han mengenakan jubah tao sederhana tanpa angin, dan tampak ketenangan ribuan gunung dan sungai di belakangnya, membuat udara di sekitarnya bergetar. Dia sudah memasuki lobi sebelum ada yang melaporkannya. Jelas, fluktuasi yang disebabkan oleh jimat spiritual telah menarik perhatiannya. Kakek, ketika Han Qingqing melihat Han Fengyuan, dia sepertinya telah menemukan dukungan yang paling kuat. Matanya memerah,
dan dia dengan cepat melangkah maju dan melemparkan dirinya ke pelukan Han Fengyuan, dan sedikit ketergantungan yang kekanak-kanakan. Seseorang menggangguku dan mencuri token giok dari paviliun duo bau kami. Han Fengyuan memeluk cucunya dengan sedih, tetapi matanya menyapu semua orang yang hadir, dan akhirnya tertuju pada Lu Yun. Han Qingqing merasakan tatapan kakeknya dan diam-diam mengangkat kepalanya, dengan kilatan rasa bangga di matanya. Dia menunjuk ke arah Lu Yun dengan jari gemetar, suaranya penuh dengan keluhan dan tuduhan. Itu dia, kakek, Lu Yun, hei. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia tidak sabar untuk mulai merangkai serangkaian kebohongan. Ekspresi dan nada suaranya membuatnya tampak persis seperti gadis kecil yang telah dianiaya. Dia tidak hanya bertindak sembarangan di paviliun Duobao, dia juga membunuh saudaraku Li Tian, dan bahkan meremehkanku. Kakek, kamu harus membuat keputusan untukku. Setiap kata yang diucapkan Han Qingqing seperti anak panah tajam yang dipadamkan dengan racun, menunjuk langsung ke arah Lu Yun, dengan ekspresi kejam dan nada yang ingin Lu Yun mati. Namun, saat Han Fengyuan mendengar kata-kata ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap cucunya dengan mata yang rumit, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Lu Yun. Lu Yun masih duduk santai, seolah angin dan hujan di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia hanya mengangkat alisnya sedikit, dengan sedikit senyuman di sudut mulutnya. Han Fengyuan memandang Lu Yun dengan perasaan campur aduk di hatinya. Han Fengyuan telah berurusan dengan Lu Yun, dan jelas tidak mungkin bagi Lu Yun untuk melakukan hal sembrono yang dikatakan Qingqing, dan token itu diberikan oleh dirinya sendiri, jadi tidak diragukan lagi itu tentang Li Tian. Untunglah Li Tian telah meninggal, tetapi berdasarkan karakter cucu kecilnya yang melanggar hukum dan sombong, Han Fengyuan juga tahu bahwa Han Qingqing pasti akan memintanya untuk mengambil tindakan terhadap Lu Yun. Tapi Lu Yun sangat kuat dan sok bijak. Keringat dingin mengucur dari dahinya tanpa disadari, dan Han Fengyuan sedang berjuang keras di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan baik hari ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Patah, Han Fengyuan menamparkan wajah Han Qingqing dengan ekspresi marah di wajahnya. Semua orang tampak tidak percaya. Diakon Han sangat menyayangi cucu kecilnya Han Qingqing, dan sekarang dia benar-benar menamparkan Han Qingqing. Kakek, kamu benar-benar memukulku. Han Qingqing tampak kesakitan, dengan ekspresi wajah yang sangat terdistorsi. Ekspresi Han Fengyuan menjadi lebih rumit. Dia menatap Han Qingqing, dengan celaan dan kekecewaan di matanya untuk pertama kalinya. Han Qingqing tertegun sejenak, kemudian wajahnya memerah, dan ketakutan serta keengganan muncul di matanya. Dia tidak pernah menyangka kakeknya, yang selalu mencintainya, akan menatapnya dengan mata seperti itu. Kakek, kamu tidak percaya padaku. Suara Han Qingqing dipenuhi air mata, dan tatapan sedihnya membuat orang-orang di sekitarnya tersentuh. Han Fengyuan menghela nafas dengan suara berat. Qingqing, tahukah kamu siapa orang yang kamu fitnah itu? Dia adalah Lu Yun, orang kuat yang sok bijak yang bisa mengubah awan dan hujan dengan satu pikiran. Tindakanmu bukan hanya tidak bijaksana, tapi juga merugikan seluruh keluarga Han dalam bahaya. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Han Qingqing, tetapi juga para tetua dan pelayan paviliun Duobao yang hadir menjadi gempar. Han Qingqing merasa seperti disambar petir. Dia menatap kakeknya dengan tidak percaya, dan dunia di matanya tampak runtuh saat ini. Tidak, kakek, kamu pasti salah. Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu?